kayak dimati-mati.
Bilang apa aja gitu? Bilangnya apa aja? Bilang apa? Ya terus? Ya udah di-chat, dia udah nge-chat. Iya terus bilang apa? Kan disuruh bertanya kan? Itu. Pertanyaannya beda-beda, nggak boleh sama. Iya. Tapi ajukan pertanyaan gitu, setelah itu udah ya. Gimana tahapannya? Selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar? Yang Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita mau mengadakan kuliah Pancasila ya. Ini lanjutan dari materi yang ke-12 kemarin. Memang di RPS itu materi pertemuan 12 dan ke-13 itu cukup banyak item yang harus dijelaskan sehingga digabung dengan yang sekarang ya. Tapi ini cukup berbeda dengan yang kemarin. Nanti kita lihat aja ada yang berbeda sedikit ya dari yang disampaikan kemarin. Jadi ini sama-sama masih penting gitu ya untuk
pelajari supaya lebih lengkap. Saya izin share screen dulu, tapi masih loading, masih belum bisa ini. Sebentar ya. Ada yang tahu? Kemarin sempat dibahas sedikit. Ini saya yang putus-putus sinyalnya. Lagi nggak bagus ya ini ya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Ada yang mencoba menjawab? Izin Ibu, apakah pertanyaannya bisa diulang kembali? Tadi suaranya putus-putus. Oke. Pancasila disahkan sebagai dasar negara kita itu kapan kira-kira? Sudah dengar jelas? Sudah Ibu. Iya. Ya. Ada yang tahu kira-kira kapan? Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang pertama PPKI, Ibu. Tanggalnya? 18 Agustus 1945. Oke. BPU PKI atau PPKI? PPKI. PPKI ya. Oke, benar. Sebentar ya, saya kok lama banget ini loading melulu ini. Susah banget ini. Lah cuma muter aja.
Saya nggak bisa buka data. Mau nge-share cuma muter aja. Bentar ya. Ada yang pakai laptop nggak? Saya Ibu, ada yang bisa dibantu? Ada. Iya, ini mungkin sambil saya loading, saya kirimkan dulu aja filenya ya. Oke. Nggak mau bergerak sama sekali, muter aja. Aduh, lama sekali.
Selamat siang. Oke, udah terdengar ya suara saya. Masih belum bisa terbagi layar. Saya cerita dulu aja ya. Jadi ini Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia itu kita lanjutan dari P12. Ini memang di layar belum muncul ya materinya. Di layarnya kalian atau saya aja yang belum muncul? Belum muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Oh iya, Bu. Baik, sebentar. Iya, sama berarti susah juga toh. Dari tadi saya juga gitu soalnya. Jadi Indonesia ini kan adalah negara demokrasi ya, yang mana bahwa segala sesuatunya itu didasarkan pada hukum. Nah, dalam semua aspek kegiatan pasti ada aturannya, ada hukumnya, ada rewardnya, punishmentnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Ya, jadi aspek pelaksanaan penyelenggaraan negara itu diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Nah, slide-nya lanjut aja, nomor 3 sekarang slide-nya. Ini mungkin mengulang sedikit yang lalu bahwa Pancasila sebagai sumber hukum itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdiri dari 2 kelompok ya. Kemarin kan ada ini ya, ada apa namanya pembagian gitu ya, sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Nah, ini yang setelah amandemen ya. Jadi
Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pembukaan batang tubuh yang terdiri atas pasal-pasal, terdiri juga dari 16 bab, 37 pasal, ada 3 aturan pasal peralihan serta 2 pasal tambahan. Maka kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah yang tertinggi ya menurut sistem dari peraturan perundang-undangan tentang kedudukan hukum. Nah, ini slide selanjutnya kita lihat ada hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Pada TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 dan juga diganti dengan TAP MPR yang terbaru yaitu nomor 3 MPR tahun 2000 ya. Jadi peraturannya urutannya ada sedikit perbedaan, yaitu pada nomor 5 ya. 5 itu di tahun 966 itu ada keputusan presiden. Kalau yang tahun 2000 ada peraturan pemerintah. Kemudian kebalik gitu ya. Peraturan presidennya di nomor 6 kalau yang tahun 2020. Kalau yang tahun tahun 1966 ada di atas. Kemudian peraturan menteri dan instruksi menteri itu dihilangkan atau peraturan pelaksana. Jadi adanya hanya perda yaitu peraturan daerah. Jadi pada tahun 1966 ada 6, yang tahun 2000 ada 7, tapi itu ada beberapa hal yang sama atau kebalik aja urutannya. Boleh dibacakan ini yang slide selanjutnya? Gantian ya, biar nggak ngantuk. Ayo, siapa yang membaca? Cowok aja, cowok lebih keras. Baik, izin membaca, Bu. Oke. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Yang dimaksud dengan tertib hukum ialah keseluruhan daripada peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut. Yang untuk Indonesia ialah pemerintahan Republik Indonesia. Yang kedua ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu. Yang untuk Indonesia ialah Pancasila. Dan yang ketiga ada kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut. Di mana untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat ada kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut. Yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu ya. Jadi ada syarat-syarat loh yang harus disepakati bahwa tertib hukum itu aturannya jelas. Jadi ada waktu, subjeknya apa, asas kerohaniawannya, dan daerah yang menjadi wilayah Indonesia itu yang mana yang ditetapkan. Ya. Kemudian selanjutnya, boleh yang lain yang membacakan? Dimas Maulana ada? Ada, Bu. Struktur pemerintahan Indonesia. Ya, monggo. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945, demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Secara umum, sistem pemerintahan yang demokratis mengandung unsur-unsur penting yaitu pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang keempat, suatu sistem perwakilan. Yang kelima, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Sudah, Bu? Ya, jadi pemerintahan Indonesia itu terdiri dari beberapa unsur ya. Kita demokrasinya apa? Demokrasi yang kita anut sekarang. Demokrasi. Yang tahu nggak? Kan kita tuh kalau zaman SMA dulu ada demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, ya kan? Sekarang demokrasi apa? Demokrasi terpimpin ya. Demokrasi kita ya demokrasi Pancasila ya, yang mana itu semua kekuasaan itu atau asal sumber kekuasaan dan untuk siapa itu aslinya dari rakyat ya. Jadi rakyat yang mendasari, kemudian rakyat juga yang menjadi ending dari tujuan dan cita-cita yang akan diwujudkan, kemudian disahkan dalam beberapa ketentuan gitu ya. Nah, unsur yang harus ada dalam suatu pemerintahan yang demokratis atau demokrasi itu adalah warga masyarakat ikut berpartisipasi. Kemudian ada persamaan, jadi siapapun berhak asal sudah memenuhi ketentuan menjadi warga negara yang dianggap cakap atau dewasa, yaitu dengan catatan punya KTP gitu ya. Kemudian adanya tidak ada paksaan dalam memilih sesuatu atau menentukan sesuatu yang kita yakini gitu ya, termasuk agama gitu ya. Kemudian termasuk hak pilih gitu ya. Kemudian ada suatu sistem perwakilan, misalnya dalam pemilihan apa itu sudah mewakili dari sekian jawaban, maka akan disetujui. Nah, itu satu sistem perwakilan. Kemudian pemilihan kekuasaan mayoritas. Biasanya kalau kita melihat ada keputusan yang harus segera diambil, maka akan diadakan voting. Ya, voting itu mungkin tidak semuanya dapat mengikuti atau tidak semuanya memberikan jawaban yang sama. Nah, persentase yang besar itu itu yang dianggap suara yang diwakilkan. Nah, ini yuk, silakan lanjut. Ya, siapa yang mau bacakan? Izin membaca, Ibu. Ya. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Yang pertama, Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Kedua, dengan demikian Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Sudah, Ibu. Oke, cukup jelas ya, ini nggak perlu saya gambarkan lagi. Kemudian ini, lanjut slide. Nah, jadi kita mau lihat satu persatu yang terkait dengan UUD 1945. Jadi pengertian hukum dasar negara itu ada dua. Yang pertama tertulis, yang kedua tidak tertulis. Yang atasnya lagi, Mbak Ade, sebelumnya. Nah, yang tertulis itu adalah prinsipnya segala sesuatu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Artinya bagaimana cara mengerjakan atau tugas-tugas pokoknya itu
ditentukan dalam undang-undang atau dibuat secara tertulis dan itu disahkan gitu ya. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu konvensi nama lainnya itu timbul dan terpelihara tapi tidak tertulis ya. Jadi dia digunakan sehari-hari dalam semua aktivitas tapi tidak tertulis. Next slide. Sifatnya bagaimana untuk konvensi? Yaitu kekuasaan yang muncul berulang kali berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Ya. Ini biasanya kepala daerah ya, selama mungkin belum habis jabatannya ya dia akan terpilih, atau orangnya memang tidak mempunyai masalah dengan apapun maka dia akan bertahan sampai akhir jabatannya, bahkan mungkin diperpanjang dalam satu periode, misalnya Pak Lurah gitu ya. Pak Lurahnya dianggap bisa menyelesaikan apa-apa yang diharapkan masyarakat maka dia akan terpilih lagi gitu ya. Kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang dan berjalan sejajar. Jadi selaras ya dengan adanya aturan, dengan adanya ketentuan yang berlangsung. Jadi tidak boleh melanggar gitu ya yang sudah dibuat ini. Dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan sifatnya adalah pelengkap yang tidak terdapat dalam undang-undang. Contohnya adalah pidato kenegaraan ya. Pada saat setiap tanggal 16 Agustus ya menjelang kemerdekaan Indonesia ya, perayaan kemerdekaan Indonesia. Tentang pidato presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama Januari setiap tahun. Kemudian pidato pertanggungjawaban presiden dan ketua lembaga negara lainnya dalam sidang tahunan MPR serta mekanisme cara pembuatan garis besar haluan negara. Ya, next slide. Nah, ini boleh dibacakan. Next slide. Ya. Siapa yang cewek gantian 2 orang nanti selama slide selanjutnya. Ayo. Coba Umu Kulsum Ulaya. Pengertian kedudukan, sifat, dan isi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pengertian UUD 1945. Hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Yang kedua, kedudukan UUD 1945, Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Dalam kerangka tata susunan norma hukum yang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan. Ya, jadi tadi udah ini ya. Jadi tadi sudah dibahas bahwa tata urutan peraturan perundangan yang dalam kotak biru tadi, UUD 45 ini adalah sumber hukum yang tertinggi. Jadi dia bertindak atau diakui sebagai sumber hukum yang semua aturan mengacu pada UUD 1945. Jadi UUD 45 ini adalah sumber hukum yang tertulis.
Yuk, lanjut. Hmm, Adelia, ada? Adelia Yohana, psikologi. Silakan dibaca. Nggak ada ya, Adelia ya? Ananda Nabila. Ini kameranya tolong di-on kan dong? Semuanya nggak ada kamera. Ayo dibaca tadi yang sudah saya tunjuk. Pengertian kedudukan, sifat, dan isi Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan aturan-aturan yang tertulis yang hanya memuat aturan pokok, Undang-Undang Dasar menjadi aturan yang luas, supel, dan tidak ketinggalan zaman. Hal ini dikemukakan dalam 1. Undang-Undang Dasar itu sudah cukup apabila telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah, pusat, dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. 2. Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan supel itu lebih baik di negara seperti Indonesia ini, yang masih harus berkembang, harus terus hidup secara dinamis, masih terus akan mengalami perubahan-perubahan. 4. Isi Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemenkan 2002, maka tetap 16 bab walaupun bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dihapus, namun jumlah babnya bertambah sebanyak 22 bab. Demikian pula pasal tetap 37 pasal dan 3 pasal aturan tambahan serta 2 pasal aturan tambahan. Namun dari pasal-pasalnya dikembangkan dan ditambah ayat-ayat sehingga jumlah pasalnya sebanyak 72 pasal. Ya, oke. Ini gampang ya, nggak usah dijelaskan. Kita lanjut aja. Makna pembukaan Undang-Undang 45. Yang saya panggil nggak ada, nggak usah diabsen ya nanti karena disambi-sambi ini di jalan dan lain sebagainya. Rosalinda. Ayo, Rosalinda. Oke, nggak ada. Audrey. Siap, Ibu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna, ya, yang pertama, makna yang terkandung dalam tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 secara keseluruhan sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang logis. Lalu, tiap-tiap alinea dalam pembukaan UUD 1945 sejak dari alinea 1 sampai alinea ke-4 merupakan suatu kesatuan yang logis sejak dari pernyataan umum sampai dengan pembentukan negara Indonesia. Alinea 1 yaitu suatu hak kemerdekaan setiap bangsa di dunia.
Kemerdekaan dalam pengertian ini bukanlah kemerdekaan individu, melainkan kemerdekaan bangsa. Alinea kedua, bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri atas kekuasaan dan kekuatannya sendiri, yaitu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Alinea ketiga, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya itu atas kekuatannya sendiri yang didukung oleh seluruh rakyat. Alinea keempat, kemerdekaan yaitu meliputi pembentukan pemerintahan negara yang meliputi 4 prinsip negara, yaitu tujuan negara, ditiadakannya UUD negara, bentuk negara, dan tentang dasar filsafat dasar kerohanian negara. Oke. Kita lanjutkan aja karena masih bisa lah dipahami ya. Vivi, silakan. Vivi Bengkiu ya, ada ya namanya itu ya. Ada, Bu. Silakan dibacakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang A. Sudut sejarah atau terjadinya. Alinea pertama, pernyataan hak kemerdekaan dari segala bangsa. Alinea kedua, berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia. Alinea ketiga, kemerdekaan rakyat Indonesia atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, pembentukan pemerintah Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa. Yang B, sudut isinya atau kesepadanan. Alinea pertama, tuntutan hak Kodrat dan hak moral bangsa. Alinea kedua, alinea Kodrat dan hak moral bangsa. Alinea kedua, pandangan bangsa telah sampai pada titik puncak atau kulminasi. Alinea ketiga, awal hidup luhur bangsa. Alinea keempat, ikrar terdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memiliki dasar, tujuan, dan cita-cita. Oke, terima kasih. Terus Pramesti ada, Pramesti Cindy. Slide selanjutnya. Sifat pembukaan. Clara Sinta. Coba. Iya, Ibu. Dibacakan. Izin membaca, Ibu. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sifat pembukaan UUD 45 secara menyeluruh ada 4 macam sifat pembukaan UUD 45, yaitu 1. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau strat fundamental norm, artinya menurut hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak. Yang kedua, bersifat tetap, tidak dapat diubah, artinya selama terlekat dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia sepanjang masa dalam bernegara. Ketiga, bersifat konkret atau jelas, artinya dengan adanya pembukaan UUD 45 sebagai kata pengantar UUD Negara Republik Indonesia, maka adanya Negara Kesatuan RI menjadi konkret atau jelas. Dan yang terakhir, bersifat tertulis, yaitu memiliki kekuatan yang dapat dipaksakan, tegas dan jelas formulasinya, namun memiliki kelemahan pula, yaitu sulit untuk diingat sebagai hukum positif, maka dengan kekuasaan dapat diubah. Ya, jadi yang terpenting adalah bahwa dasar dari hukum tata negara itu pakai UUD 45 ini ya. Dan artinya itu wajib ya. Isinya harus jelas, tegas gitu ya. Boleh dipaksakan ya, karena ya memang namanya undang-undang, jadi mau nggak mau ada aturannya, berarti harus dilakukan ya.
Next slide. Dian Ayu Wulandari. Baik, Ibu. Tujuan pembukaan Undang-Undang 45. Tujuan pembukaan UUD 45 mempunyai 4 macam tujuan, yaitu alinea 1, suatu pertanggungjawaban atas proklamasi kemerdekaan RI. Alinea 2, suatu cita-cita kemerdekaan, yakni terpeliharanya kemerdekaan, kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadilan hukum dan keadilan moral. Alinea 3, suatu pernyataan kemerdekaan sebagai permulaan hidup luhur dan suci atas rahmat Tuhan. Alinea 4, suatu penentuan perwujudan atas tujuan yang tetap, yakni kesejahteraan politik, ekonomi, sosial, kebahagiaan, rohaniyah, badaniyah, dan tuhaniyah. Ya, jadi ini adalah isi yang pasti ya dari tujuan pembukaan. Ada 4 alinea, maka silakan diperhatikan, cukup diketahui aja ya. Ini coba Latifah Putri. Nanti dibaca awal dan 1-2, nanti poin 3-4-nya dibaca Mike trivia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembukaan Undang-Undang 1945. Tujuan pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai 4 macam tujuan, yaitu alinea 1, suatu pertanggungjawaban atas proklamasi kemerdekaan RI. Alinea 2, suatu cita-cita kemerdekaan, yakni terpeliharanya kemerdekaan, kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara, dan daerah atas keadilan hukum dan keadilan moral. Alinea ketiga, suatu pernyataan kemerdekaan sebagai permulaan hidup luhur dan suci atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea 4, suatu penentuan perwujudan asas tujuan yang tetap, kesejahteraan politik, ekonomi, sosial, kebahagiaan rohaniyah, badaniyah, dan tuhaniyah. Terima kasih, Bu. Oke. Ini yang dibaca sudah sampai 4 ya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45 ini ada 4 macam sesuai dengan alineanya ya. Melindungi segenap, kemudian mewujudkan keadilan sosial, berkedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah dasarnya sila pertama, yaitu Tuhanan Yang Maha Esa. Oke, yang selanjutnya boleh dibaca oleh siapa ya? Cynthia. Cynthia ada enggak? Paradina. Ada, Ibu. Yuk. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu kausa finals, sebab tujuan. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. 4. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat dalam pembukaan ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Oke. Batang tubuh. Batang tubuh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah ada sikap 3 utama. Yang tadi sebenarnya juga sudah disebutkan ya, fleksibel, artinya bisa menyesuaikan dengan keadaan apapun ya. Dan maunya sampai kapanpun itu bisa tetap mengacu pada aturan-aturannya itu ya. Namun kan zaman itu kan terus berkembang, nggak mungkin undang-undang itu tidak diperbarui. Kemudian rigid atau tidak kaku. Tidak kaku artinya ya semua warga negara Indonesia itu menjadi pelaksana aturannya. Ini juga termasuk dengan warga negara yang asing tapi menetap atau tinggal di Indonesia. Jadi tetap harus mematuhi undang-undang ini ya. Kemudian luwes artinya di semua tempat ya dapat dipraktekkan. Ini sekilas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita mau tahu tentang sistem ketatanegaraan. Yuk, boleh dibacakan lagi. Ya. Desi ada? Ada, Ibu. Oke. Ya, Des. Lanjut, Des. Ibu. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau restart. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum. A. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. B. Diakuinya hak asasi manusia. C. Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah atas asas legalitas. D. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak. E. Pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan rakyat. Kedua, penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional. Ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam sesuatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. B. UUD 1945 pasal 1 ayat 1. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kelima, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Kamu asalmu dari mana toh, Desi? Asalnya dari Lamongan, Ibu. Oh, kok ininya gayanya membaca beda. Ini hati-hati ya. Ciri-ciri negara yang berdasarkan hukum mohon sedikit diingat-ingat ya.
Jadi ada beberapa hal ya yang penting, pembagian kekuasaan, pengakuan HAM, dasar hukum dan kekuasaan pemerintah gitu ya, peradilan yang bebas dan merdeka tidak memihak siapapun, serta ada kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan rakyat. Nah, jadi dalam sistem ketatanegaraan inilah ya yang menjadi tujuan gitu ya pembangunan nasional. Jadi mau tidak mau kita harus mematuhi undang-undang tadi, Undang-Undang Dasar 1945 tadi agar bisa mewujudkan cita-cita dari pembangunan. Oke, ini lanjut ya, susunan kekuasaan. Jadi susunan kekuasaan saya minta dibacakan oleh Sifahana. Baik, Ibu, izin membacakan. Ya. Susunan kekuasaan negara Republik Indonesia. 1. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pembagian kekuasaan. A. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD. Pasal 5 ayat 1, pasal 19 dan pasal 22C UUD 1945. C. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. D. Kekuasaan inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada BPK dan DPR. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. E. Dalam Undang-Undang 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen DPA dihapus. Hal ini berdasarkan kenyataan fungsi lembaga ini tidak jelas. Sudah, Ibu. Oke. Ini pakem ya, saya nggak bisa menjelaskan apapun karena kekuasaan seperti ini atau susunan kekuasaan ini sudah tersirat semuanya di dalam undang-undang. Tinggal kita memahami sedikit bahwa eksekutif itu siapa, legislatif itu apa, yudikatif, inspektif dan lain sebagainya, ya. Karena DPA Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus, maka hasil amandemennya ya, jadi karena tidak tahu fungsinya lembaganya tidak jelas. Yang perlu diperhatikan poin A sampai D. Tuh. Ya, selanjutnya ada pembatasan kekuasaan. Slide selanjutnya. Dibacakan Handi. Handi ada? Ada Bu. Iya. Susunan kekuasaan negara RI. 1. Batasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan menurut Undang-Undang 1945 mencakup periode kekuasaan pengawasan kekuasaan dan pertanggungjawaban kekuasaan. A. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945, kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali. B. MPR memiliki kekuasaan melakukan perubahan terhadap undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, serta melakukan impeachment terhadap presiden jikalau melanggar konstitusi. C. Pasal 20 ayat 1 memuat DPR memiliki fungsi pengawasan, yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh
presiden dalam jangka waktu 5 tahun. D. Rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR. Sudah, Bu. Oke. Ini pembatasan kekuasaan mencakup pengawasan, kekuasaan, pengawasan, kemudian pertanggungjawaban ya. Pasal 1, kedaulatan di tangan rakyat. Berarti ada pemilu ya, 5 tahun sekali. Kemudian MPR ya, melakukan perubahan terhadap UUD. Kemudian DPR itu mengawasi pelaksanaannya bagaimana selama 5 tahun. Dan rakyat kembali mengadakan pemilu setelah membentuk MPR dan DPR. Yang terakhir, susunan pengambilan keputusan. Maharani ada? Maharani? Iya, Ibu. Yuk dibaca. Susunan kekuasaan negara Republik Indonesia. 4. Konsep pengambilan keputusan. 1. Keputusan didasarkan pada musyawarah sebagai asasnya, yang artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, atau pokok pikiran 3 penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Jika mufakat tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan suara terbanyak. Pasal 7B ayat 7. 5. Konsep pengawasan. 1. Dilakukan oleh seluruh warga negara karena kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat. Yang kedua, secara formal ketatanegaraan pengawasan berada pada rakyat. Oke. Konsep pengambilan keputusan dan konsep pengawasan. Ini masing-masing sudah punya tujuan dan tugas ya. Jadi intinya adalah kekuasaan dan sistem pemerintahan itu ada di tangan rakyat. Ya. Ini beberapa amandemen, nanti dibaca aja sendiri ya. Kemudian ada masa kemerdekaan. Bentar, yang terkait amandemen perubahan dari dinamika pelaksanaan UUD 45 sejak awal kemerdekaan hingga era global. Jadi ini ada beberapa masa kemerdekaan, yaitu tahun 45 sampai tahun 49 ya. Ada beberapa kabinet, yaitu 7 kabinet ya. Masa ini adalah masa revolusi fisik ya. Jadi walaupun sudah merdeka tapi penjajahan tetap masih ada, dan stabilitas nasional belum tercapai dengan baik ya. Ini diingat-ingat ada 7 kali. Kemudian masa Orde Lama. Masa Orde Lama tahun 50 sampai 60. Ciri-ciri Orde Lama pakai landasan ideal Pancasila dan struktural UUD. Yang bocor siapa ya? Tolong di tujuannya membentuk negara NKRI ya, kesatuan yang demokratis. Membentuk NKRI yang berbentuk kesatuan kebangsaan. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang baik, dengan meluruskan segala cara.
masa Orde Baru ini sudah dimulai 18. Ini bisa dikondisikan nggak ya? Abdul Aziz. Tolong ya Abdul Aziz, ini kita kan lagi kuliah nih ya. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Orde Lama mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 saat diserahkannya Super Smart oleh Presiden Kepala Letjen Soeharto. Di masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasilanya. Mas Hakom. Abdul Aziz, saya sudah bicara tentang masa Orde Baru loh. Kamu kenapa masih Orde Lama? Saya nggak nyuruh baca juga. Apa? Maaf, set baru, Bu. Masa Orde Baru. Orde Baru lahir sejak diselenggarakannya seminar TNI AD yang kedua di Seskot, Bandung pada tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus 1966. Ciri-ciri Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama, kecuali landasannya yang sedikit mengalami perubahan. Landasan konstitusionalnya tetap UUD 1945. Tetapi landasan buku ajar pendidikan Pancasila 97 strukturnya adalah Kabinet Ampera, sedangkan landasan operasionalnya adalah TAP MPR. Selain itu, tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dari Ampera, demi Ampera. Tritura dan Mura secara kepentingan nasional tetapi tidak meninggalkan komitmen anti kolonialisme. Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno, dan pada Sidang Istimewa pada tahun 1968, MPRS mengangkat Soeharto menjadi Presiden sampai terselenggaranya pemilu. Mekanisme kegiatan kenegaraan 5 tahun secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. MPR mengadakan sidang umum dan pemilu. 2. Dalam sidang umum MPR bertugas A. Menetapkan GBHN. B. Memilih presiden dan wakilnya untuk melaksanakan GBHN. 3. Presiden, wakilnya, dan para menteri negara menjalankan tugas berdasarkan UUD 1945. 4. Tugas presiden. A. Untuk lembaga tinggi negara, yaitu DPA dan PK. B. Melaksanakan pemilu tepat waktu. C. Mengajukan APBN setiap tahun tepat waktu dan harus menyusun repelita. D. Membuat UU dengan PR dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 dan GBHN. 5. DPR bertugas mengawasi pelaksanaan tugas presiden. 6. Lembaga negara lainnya melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undangnya. Ya, Aziz, tolong dikondisikan HP-nya, jangan berisik. Kalau pas saya ngomong, ada musik-musik apa itu di belakang tadi. Kan itu mengganggu ya. Itu juga kamu nggak akan fokus mendengarkan saya ataupun materi-materi selama kuliah. Terakhir adalah masa reformasi. Masa reformasi ini mulai tahun 99 ya, di mana ada beberapa kali sidang tahunan MPR dan mengalami beberapa perubahan lagi, sehingga tetap
pada keputusan bahwa Undang-Undang 45 itu adalah titik tolak dari berdirinya negara kesatuan dan memuat Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi ini tidak akan berubah sampai kapanpun, tetap dipertahankan. Walaupun masa periode dari pelaksanaannya hingga sekarang itu berbeda-beda ya. Orde lama, masa kemerdekaan, Orde Baru, dan terakhir adalah reformasi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk PPT-nya yang mau diupload ke apa namanya OSIS atau Moodle, saya masukkan jadi satu di pertemuan ke-9 aja ya. Pertemuan ke-8 ya UTS itu ya. Nanti semua kelompok masukin di situ aja supaya jadi tugas UTS. Baik. Atau mau masukkan per ini, kalau satu pertemuan ada berapa kelompok yang presentasi biasanya? 2-3 kelompok, Bu. Oh, 2-3. Banyak ya, berarti nanti kalau saya masukkan dalam satu ini nanti terlalu besar. Ya udah saya masukkan tiap pertemuan aja. Nah, ini langsung saya buat, nanti kira-kira maksimal besok ya diunggah ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri dulu pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.